Ya, oke. Baik, sesi ini kita akan mulai. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, kita akan eh, kan pertemuan kita hari ini dan kita akan membahas lanjutan ya dari materi kemarin. Kita sudah belajar terkait dengan props dan beberapa eh, materi advance terkait dengan React ya. Tentu saja itu eh, masih belum mencakup keseluruhan ya, dan tidak akan dibahas keseluruhan juga di kuliah AP-AP ini karena keterbatasan waktu. Nanti silakan manfaatkan sesi tutorial dan sesi di luar kelas untuk mengeksplor lebih jauh. Kita masih banyak sebenarnya kalau lihat di React itu kita masih belum belajar routing dan segala macam. Itu nanti bisa Anda pelajari sendiri di luar sesi kelas. Mungkin di sesi kelas ini kita hanya perlu tahu basic konsep ya dari React.js. Setidaknya kita sudah mempelajari beberapa hal, mulai dari JSX, kemudian membuat elemen, kemudian membuat komponen itu seperti apa, dan kita kemarin di minggu yang lalu sudah belajar hingga pembuatan properti atau props di dalam sebuah komponen React gitu ya. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan materi terkait dengan state ya. Jadi kurang lebih props dan state ini secara praktikal akan cukup useful jika kita berurusan dengan pengelolaan data yang akan ditampilkan atau diolah di sebuah komponen. Nah, umumnya karena di sini React ini di bagian front end-nya saja, jadi kurang lebih kita akan handling banyak hal terkait dengan menampilkan dan nanti mempassing data dari client side ke server side. Ya, sebagai review di minggu lalu kita sudah belajar terkait props. Intinya kita mempassing data ke sebuah komponen secara eksplisit ya. Jadi kita deklarasikan secara eksplisit di sebuah komponen propertinya itu apa. Jadi secara eksplisit nama propertinya dan value-nya, dan kita tinggal nanti memanggil properties tersebut dengan memanggil this.props dan nama propertinya ya, atau name of information-nya. Nah, sebenarnya konsepnya cukup mirip ya. State ini juga terkait dengan bagaimana kita menghandle dynamic information ya. Artinya kita tentu dalam pembuatan full stack application, si React ini akan mengkonsum data dari backend ya, entah backend yang menggunakan Spring Boot atau
kan sebentar. Oke, kita akan lanjutkan. Tadi saya sampai mana ya? Halo, apakah suara saya terdengar? Masih di awal state, Kak. Oke, di awal state. Oke, ya. Kita akan lanjutkan ya. Oke, saya mungkin ulangi lagi ya, mungkin tadi sinyal saya terputus. Ya, jadi di sini kita akan masih terkait dengan handling informasi ya. Dan setelah materi terkait state, nanti saya akan berikan contoh juga implementasi sederhananya, bagaimana full stack application itu dibuat menggunakan Spring Boot, dan kita membuat REST API menggunakan Spring Boot ya secara sederhana, dan juga akan dikombinasikan dengan React. Nah, oke, sebenarnya pada konsepnya perbedaan props dan state itu cara mendeklarasikan datanya gitu ya. Jadi kalau misalkan props kita secara eksplisit mendefinisikan gitu ya, ketika komponen tersebut dipanggil ya atau digunakan. Sementara kalau state kita definisikan menggunakan constructor seperti ini. Jadi hampir mirip lah ya strukturnya seperti kita ngoding kelas di Java ya di DP2. Jadi kita mendefinisikan state di sini isinya data-data yang terkait dengan yang akan digunakan di suatu komponen ini di awal menggunakan constructor. Nah, caranya kita cukup mendefine ya constructor di sini. Ini juga standar saja ya, kita constructor props di sini sebagai parameternya di sini, dan kita memanggil super props di sini sebagai instansiasi, dan kita inisiasi state-nya itu di constructor ini. Nah, isi dari state ini kita bisa banyak ya, tidak hanya satu data tapi bermacam-macam gitu ya. Jadi bisa kita tambahkan di sini kalau kita lihat ada nama state-nya mood dan value-nya decent gitu ya. Kita bisa menambahkan dengan menambah koma lagi gitu ya. Kita tambah lagi koma, kemudian seterusnya ya, sebanyak apapun sesuai kebutuhan. Nantinya state inilah yang akan bisa kita gunakan di dalam komponen yang kita buat. Bagaimana cara memanggilnya? Kita tinggal memanggil, kalau misalkan di sini ada state atributnya yang bernama mood ya, kita hanya tinggal memanggil this.state.mood gitu ya, nanti akan menghasilkan decent ya seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Dan konstruktor super ini, konstruktor dan super ini bukan elemen atau properti atau fitur yang eksklusif untuk React saja. Jadi kalau misalkan dia teknologi lain menggunakan ES6, dia juga bisa mendefinisikan instansiasinya seperti ini ya. Ya, jadi memang yang wajib untuk diisi di instansiasi adalah konstruktornya dan keyword super props ini untuk di awal untuk memastikan state ini bekerja harus ada dua hal itu, dan kita definisikan state-nya tentu saja ya. Kalau misalkan kita hanya menginstansiasi menambah konstruktor tapi kita tidak definisikan state-nya ya, kita tidak ada gunanya juga gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan kita ingin secara praktis ya, itu ada di latihan 13 gitu ya. Jadi kurang lebih di sini contohnya kalau kita ingin instansiasi sebuah state ya, kita tinggal ketik constructor props ya. Ini secara praktis. Nah, nanti super props gitu ya. Kita tinggal menginstansiasi this.state sama dengan, misalkan kalau kita gunakan atribut yang sama seperti ini, atau kita definisikan sendiri, misalkan kita punya atribut message gitu yang nanti akan kita gunakan, kita cukup seperti ini saja gitu ya. Sehingga kalau kita ingin melakukan loading dari data yang ada di state ini, kita tinggal memanggil saja seperti biasa. Dan jangan lupa kalau kita memanggil sebuah variabel atau menggunakan sintaks JSX, kita mulai dengan kurung kurawal dulu ya. Karena dia masih ada di satu kelas yang sama, ya kita tinggal panggil this.super
dot nama super dot message ya, berarti dot message. Maka seharusnya yang di return di H1 ini adalah sesuai dengan nilai dari yang ada di message ini ya. Mungkin kita bisa coba ini di index.js-nya. Kita ganti yang original dengan ini. Dan kalau kita jalankan, sorry, bukan super ya, di state, sorry. Ya, jadi dia akan sesuai dengan nama yang ada di state-nya. Ya, kalau ini datanya bisa kita ubah ya. Kalau misalkan kita ubah dengan yang lain, dia juga akan berubah. Nah, mekanisme untuk mengubah itu kita bisa menggunakan metode yang namanya set state gitu ya. Jadi ini untuk mengkonstruk sebuah state caranya seperti ini, dan kalau misalkan kita ingin mengubah nilai dari state tersebut, kita sebenarnya bisa menggunakan this.set state gitu ya. Apa yang ada di dalam kita bisa langsung definisikan dengan kurung kurawal di sini, nama atribut yang ingin kita ubah, misalkan message ingin kita ubah dengan value yang baru misalkan ya. Nah, kita bisa gunakan set state seperti ini. Ya, umumnya ini dilakukan di luar konstruktor gitu ya. Jadi kita perlu untuk membuat, umumnya set state ini dilakukan di luar function constructor-nya ya. Jadi misalkan kita ingin membuat fungsi change message gitu ya. Nah, change message seperti ini. Nah, dan kita bisa membuat button yang memanggil function tersebut, misalkan change message. Ini sebagai contoh saja ya. Kita jangan lupa tutup ya. Ya, kalau kita tidak mau bungkus dalam div, kita bisa seperti ini juga ya, tinggal dibungkus semuanya di opening dan closing text seperti ini. Nah, misalkan di sini on click apa berarti? This dot change message. Nah, nanti seharusnya dia akan memanggil ini, tapi ini tidak cukup ya kalau kita ingin melakukan ini. Kita coba di sini ya. Nah, jika kita ingin change message ini bisa dipanggil dengan mekanisme seperti ini, kita perlu mendeskripsikan si metode tersebut sebagai sebuah instance variable ya. Kalau kita ekivalenkan dengan pemrograman Java di DDP gitu ya. Jadi kita langsung this.change message itu sama dengan this.change message, kita langsung binding dulu sehingga kita bisa langsung menggunakan change message yang ada di sini. Oke, kita coba jalankan. Sini seharusnya kalau kita klik, ya, dia akan berubah state-nya menjadi hello. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih ya. Jadi kurang lebih state sebenarnya versi simpelnya itu seperti itu ya. Jadi kita menginstansiasi sebuah state di sini, isinya bisa lebih dari satu. Kalau misalkan kita perlu untuk menambahkan data yang lainnya, ya, misalkan atribut, misalkan tadi kita ikuti ya, mood sama dengan listen gitu ya. Kita juga bisa seperti ini, dan set state ini kita bisa pilih, tidak harus kita definisikan semuanya ya. Set state hanya cukup atribut apa yang akan kita ubah nilai di state-nya gitu. Jadi kalau kita inisiasi seperti ini ya, maka yang akan diubah hanya value dari message-nya. Si mood tidak akan berubah sama sekali. Ini tetap sama cara pemanggilannya di state sesuaikan dengan nama atribut. Misalkan di sini mood. Ya, listen. Maka seperti ini kurang lebih ya cara kita memanggil data yang ada di state dan mengkonstruknya dan melakukan editingnya. Itu
sesimpel itu sebenarnya ya. Ini sebenarnya sebuah petunjuk juga, nanti silakan dicoba ya untuk mengerjakan yang latihan 14 ini. Jadi state ini bisa kita gunakan sebagai HTML elemen, bisa juga kita gunakan sebagai misalkan atribut dari sebuah HTML gitu ya. Misalkan kita ingin mengubah style berupa background-nya atau color font-nya, itu bisa kita manipulasi menggunakan state juga. Dan perubahan-perubahan data yang ada di dalam React umumnya kita juga menggunakan konsep state ini. Nanti silakan dicoba untuk latihan 14. Di sini targetnya kita perlu untuk membuat sebuah tombol yang nantinya akan berubah warna tergantung dari nilai state dari komponen tersebut terkait warnanya. Oke, sampai sejauh ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait dengan state? Ya, kurang lebih ini isi slide-nya sudah saya hampir semuanya saya jelaskan gitu ya, bagaimana kita menginisiasi sebuah state, mengakses state dari sebuah komponen, dan mengupdate sebuah state ya. Bahkan ketika kita perlu untuk memanggil perubahan state itu dari function yang lain. Ya, ini dicoba saja ya tasknya untuk bisa mempraktikkan kira-kira bagaimana state management yang paling basic. Ya, tentunya versi advance-nya akan masih sangat banyak gitu ya. Nanti akan saya berikan slide suplemen ya, tidak akan dibahas di kelas, tapi bisa kalian baca di sesi di luar kelas. Dan nanti mungkin juga setelah materi React ini komplit berakhir, saya juga akan berikan latihan teori ya. Kalau dari sisi praktik kita punya sesi lab, dan kalau sisi teorinya nanti akan saya buat kuis post materi. Tidak wajib ya, itu fleksibel, tapi akan cukup useful untuk kuis kita nanti. Ya, satu lagi mungkin yang perlu diperhatikan bahwa ketika set state ini dieksekusi ya, ketika program kita memanggil metode set state seperti ini, maka yang dilakukan dia akan merender ulang ya, akan dilakukan perenderan ulang terhadap komponen atau elemen yang mengalami perubahan state-nya. Yaitu mengapa ini sangat ideal ya untuk membuat aplikasi yang cukup real time ya. Misalkan kita ingin buat aplikasi seperti papan skor sepak bola di Google ya. Fitur-fitur semacam ini yang dimiliki oleh React dan framework sejenis itu akan sangat memudahkan kita untuk membuat aplikasi yang dinamis, yang datanya terus berubah secara real time tanpa harus merender ulang seluruh komponen gitu ya. Jadi kalau kita review kembali, kelebihan dari React ini salah satunya adalah dia memang cepat ya, karena ketika kita terdapat perubahan di dalam komponen atau elemen yang kita buat di dalam React, itu hanya mengupdate yang state-nya berubah. Sehingga yang sudah di-load di awal itu tidak akan dimuat ulang, sehingga performanya lebih baik. Well, oke. Untuk state, apakah ada yang masih kurang jelas? Ya, hopefully sudah cukup jelas ya. Ini untuk misalkan kita tidak belajar JavaScript dari dasar sebenarnya ya, tapi kalau misalkan kalian di sini perlu untuk mengulang kembali sintaks JavaScript, bisa dimanfaatkan suplemen yang ditambahkan oleh asisten ya. Nanti ini sekali lagi memang tidak wajib ya suplemen tutorial 7, tapi kalau misalkan agak sedikit lupa dan sedikit kurang familiar dengan behavior dari JavaScript, nanti silakan dikerjakan suplemen tutorial ini. Ya, terutama yang masih belum begitu terbiasa dengan JavaScript. Ya, walaupun sebenarnya pada prinsipnya
sama-sama aja sih, antara kalau kita sudah terbiasa pakai Java gitu ya, atau kita sudah tahu Python, harusnya belajar JavaScript tidak terlalu susah gitu ya, hanya sedikit penyesuaian behavior saja secara sintaktik. Well, oke, kalau sudah clear, saya akan lanjutkan ke materi terkait dengan full stack application menggunakan Spring dan React gitu ya. Ya, jadi cukup common, cukup umum di development aplikasi hari ini untuk kita menemukan arsitektur aplikasi yang full stack gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya full stack itu apa ya. Sebenarnya ya full stack itu covers kita punya front end dan back end gitu ya, dan kita akan lihat back end itu isinya apa saja dan front end itu apa saja. Secara singkat, memang kalau dalam konteks kuliah ini, back end itu kita fokus pada pembuatan service ya atau API menggunakan Spring Boot. Jadi Spring Boot yang kita akan pakai itu sudah tidak lagi akan kita gunakan Timelift untuk membuat presentation layer, tapi hanya fokus membuat API yang nanti API tersebut akan dipanggil dan digunakan di dalam program atau kode React.js kita. Ya, jadi ini beberapa definisi saja ya. Jadi kalau misalkan full stack developer, ini adalah developer yang bisa bekerja di stack-stack yang komplit, yang berbeda. Kalau secara umumnya bisa front end dan back end. Nah, kemudian stack ini kombinasi beberapa komponen gitu ya. Jadi memang pada dasarnya ini sejarahnya memang cukup panjang sebenarnya. Konsep full stack application ini didasari pada fenomena bahwa semakin lama orang di dunia komputer itu ya, di dunia IT itu semakin terspesialisasi gitu ya. Jadi kalau kita flashback ke awal 2000-an mungkin ya, kita masih belum common tuh ya kalau kita belajar web di era awal 2000-an atau 2010 ke bawah gitu ya, kita tidak akan familiar dengan apa itu back end, apa itu front end layering-nya belum terlalu terpisahkan ya. Namun seiring waktu, semakin teknologi berkembang, spesialisasi itu semakin tinggi sehingga orang-orang mengembangkan front end itu memang ada spesialisasi khususnya tersendiri, dan back end juga menjadi spesialisasi tersendiri. Dan kalau kita flashback ke materi awal-awal, layering itu juga diciptakan itu untuk mempermudah kita melakukan maintain aplikasi. Jadi aplikasi semakin kompleks sehingga kita perlu memisahkan antara yang menghandle sisi klien dan yang menghandle sisi server. Nah, pemisahan karena kebutuhan tersebutlah yang membuat back end dan front end ini menjadi semakin terspesialisasi. Ya, sehingga kita sekarang mengenal ada banyak sekali variasi framework yang fokus untuk back end, ada yang fokus untuk front end. Mungkin kalau kita belajar web di 7 tahun lalu gitu ya, atau waktu saya masih mahasiswa baru gitu ya, tahun 2015, ya kita masih hanya mengenal framework front end yang populer hanya untuk mempercantik tampilan menggunakan CSS-nya gitu ya. Barulah setelah itu mulai tahun tersebut juga mulai berkembang framework yang lebih advance dan beyond styling saja, termasuk React.js, Angular, dan sejenisnya. Ya, jadi memang intinya background story dari full stack development ini karena pemisahan layer untuk mempermudah proses pengembangan, sehingga menyebabkan masing-masing layer itu terspesialisasi semakin spesifik dari hari ke hari. Ya, jadi kalau di konteks yang lebih luas ya, stack
teknologi itu tidak hanya terkait sesederhana kode front end dan back end, tapi juga ada sisi kita mungkin hanya fokus pada sisi aplikasi saja ya, tapi di bawahnya kita masih ada layer-layer lain yang itu juga semakin terspesialisasi gitu ya, hingga ada yang dia menyediakan infrastructure as a service dan platform as a service gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk menopang full stack application yang kita buat. Nah, akibatnya setelah spesialisasi itu semakin matang gitu ya, tiap layer itu semakin terspesialisasi, kita jadi perlu hanya fokus ke hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Dalam artian misalkan kita membuat aplikasi front end back end-nya, kita sudah tidak perlu memikirkan infrastruktur yang ada di bawah-bawahnya gitu ya. Biasanya kita hanya fokus pada layer yang kita kerjakan. Ya, jadi memang ini konsepnya sebenarnya sudah kita bahas ya di pertemuan awal-awal. Kenapa kita akhirnya masuk ke arsitektur yang dia full stack dan membedakan menjadi beberapa layer, ya simply untuk mempermudah proses pengembangan dan maintainability-nya lebih baik gitu ya. Nah, ya ini kurang lebih bagian back end dan front end ya. Kalau kita lihat di sini back end itu include operating system. Tentunya mau kita ngoding untuk aplikasi apapun pasti ada operating systemnya. Kita ada firewall juga, web server, database, cache, message queuing software, dan application. Mungkin yang kita pelajari di AP-AP itu fokus pada application saja ya, database kuliahnya mungkin di Basdat dan Basdat lanjut. Kita fokus ke back end di application saja. Nah, sementara untuk front end awalnya memang kalau di 10 tahun yang lalu kita hanya menggunakan HTML, JavaScript dan CSS secara masing-masing gitu ya, dan framework dulu awal-awal memang banyak framework CSS yang mungkin lebih awal gitu ya, baru kemudian JavaScript ini menjadi sangat powerful dalam beberapa tahun terakhir dengan kehadiran beberapa framework seperti React.js untuk front end. Bahkan JavaScript yang sebenarnya awalnya itu umumnya digunakan untuk front end, sekarang JavaScript sudah merambah menjadi bahasa yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi di back end gitu ya. Ya termasuk juga Dart gitu ya, kalau kita pakai Flutter kita pakai Dart gitu ya. Itu untuk membuat front end juga. Nah, pertanyaannya adalah kalau di konteks kuliah kita full stack application itu seperti apa gitu ya. Jadi kurang lebih arsitektur simpelnya itu seperti ini gitu ya. Jadi yang kita buat itu menggunakan Spring Boot, itu adalah RESTful API-nya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita secara penuh beroperasi menggunakan Spring Boot saja, baik itu untuk presentation layer, service layer, dan layer-layer lainnya. Nah, kalau kita menggunakan konsep gabungan antara Spring Boot dan React, yang menjadi back-end-nya itu si Spring Boot-nya, hanya fokus pada pembuatan API. Yang nanti hasil dari API ini akan di-consume oleh React application. Nanti juga butuh beberapa modul tambahan ya, di React-nya tidak bisa kita pakai fitur secara default, kita butuh tambahan library untuk bisa mengkonsum RESTful API yang diproduksi oleh Spring Boot ini. Nah, dan tentunya RESTful API ini juga berhubungan dengan data layer atau database. Nah, namun untuk simplicity di perkuliahan ini, database-nya kita ganti menjadi data yang kita hardcode saja di static memory untuk mempermudah demo saja. Tapi kurang lebih agar yang paling penting lah ya, paling basic untuk dipahami adalah penggunaan layernya seperti apa gitu ya. Saya harap setelah perkuliahan ini setidaknya walaupun mungkin implementasinya masih butuh waktu untuk bisa mahir, setidaknya secara arsitektur nggak pusing lagi. React
itu posisinya sebagai apa, dan Spring Boot itu posisinya sebagai apa. Ya, back-end-nya kita pakai Spring ya, jadi saya sudah mengcopy dan membuat simulasinya di IntelliJ saya juga, ya. Jadi kita bisa membuat, sebentar, mungkin kurang besar ya. Ya, jadi kita bisa fokus di Spring Boot ini, nanti silakan dipraktikkan juga untuk membuat beberapa kelas yang penting gitu ya. Apa yang perlu kita buat? Kita tentu perlu membuat modelnya untuk representasi datanya ya. Layer datanya kita buat dulu, kemudian kita definisikan service-nya ya untuk mengoperasikan logic ya, sederhananya ya. Kalau di contoh ini masih sederhana, kita buat service layer-nya dan nanti kita buat controller REST-nya ya. Kalau ini sepertinya sudah umum dibuat ya, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Model ya seperti biasa, service juga caranya juga sudah kita lakukan di sini. Mungkin untuk simulasi bagian datanya kita hardcode saja menggunakan static memory dari sini. Jadi kita menginisiasi datanya dan langsung kita add secara hardcode saja. Dan di sini kita membuat satu metode untuk meretrieve semua data yang ada di courses ya, di memori yang ditunjuk oleh si variabel courses ini. Ya, kita seperti biasa juga sudah dipraktikkan juga ya, seharusnya di minggu sebelumnya di tutorial membuat REST controller, kita buat mappingnya seperti apa, dan service yang kita gunakan itu apa, dan nanti setiap mapping itu kita handlingnya seperti apa. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan ya, di sini ada beberapa anotasi. Ini seperti biasa, REST controller dan auto wired sudah umum digunakan. Saya lupa ya kalau di tutorial sudah ada cross origin atau tidak. Ini untuk memastikan kita punya akses ya untuk alamat tertentu untuk mengkonsum API yang kita buat gitu ya. Ini kalau kita jalankan aplikasinya seharusnya memproduksi data-data API sesuai yang dimasukkan di core service ini. Misalkan di localhost, misalkan course apa gitu ya. Ekspektasinya adalah kita bisa menghasilkan API seperti ini. Itu yang dilakukan di Spring Boot yang mana sudah dipraktikkan di minggu lalu. Ya, mungkin kalau misalkan ingin menggunakan database nanti tinggal ditambah saja anotasi-anotasi dan objek-objek yang relevan. Kurang lebih itu yang kita lakukan di Spring Boot. Nah, nantinya kita perlu untuk membuat React.js ini menerima data yang ada di Spring Boot tersebut. Ya, apa saja yang kita buat di sini ya, kalau kita mengacu pada contoh yang ada di slide, ini juga bisa kalian duplikasi saja. Ini nanti juga akan dapat beberapa alasan ya kenapa kita pakai cross origin, dan gimana kalau kita nggak pakai, ini di sini juga sudah ada ya. Cuman kalau kita fokus lagi ke React-nya, intinya kita membuat komponen, tentu saja kita membuat komponen di sini. Ini adalah komponen garis besarnya yang kita load di app.js-nya sebagai main ya, katakanlah main kelasnya ya, yang kita load course yang memuat beberapa komponen yang kita buat. Nah, mungkin yang penting untuk mengintegrasikannya, kita perlu untuk menggunakan library Axios ini ya. Untuk menambahkannya kita cukup menambahkan di konsol ya, nanti gunakan di konsolnya, kita cukup menambahkan memanggil perintah npm add Axios gitu ya. Nanti
Ya, jadi kita cukup memanggil komen ini nanti di directory project kita, dan nanti kita tinggal import Axios gitu ya. Nah, yang dilakukan di kode ini, kita menginisiasi, intinya di atas ini adalah URL dari API-nya gitu ya. Ya kurang lebih ini sebenarnya bisa kita langsung hardcode saja gitu ya. Langsung course API URL, langsung hardcode juga bisa. Tapi ini cukup disarankan caranya seperti ini agar lebih reusable saja gitu ya. Jadi kita tinggal nanti menyesuaikan alamat yang ada di belakangnya gitu ya, di course API dan URL. Nah, yang dilakukan sebenarnya cukup simple ya. Dengan Axis Library ini kita tinggal membuat sebuah kelas, namanya sesuai dengan nama filenya ya. Jadi course data service, kita return data dengan menggunakan axios.get. Get-nya dari mana? Tentu dari URL API-nya. Nah, nanti hasilnya ini kita bisa ekspor di sini sehingga kita dapat mendapatkan hasil dari pemanggilan API ini. Nah, course data service .js ini kemudian kita kombinasikan dan kita import ya ke file list course component.js. Ini yang akan melakukan loading datanya. Nah, bagaimana konsepnya? Sebenarnya kita di sini contohnya menggunakan state ya. Nah, state-nya di sini kita construct seperti biasa, construct dan super props. Kemudian state-nya di sini ada objek yang namanya courses dan ada message yang kita beri nama null gitu ya. Nah, di sini kita untuk di inisiasi awal sebenarnya state-nya itu kosong gitu ya. State awalnya itu kosong dan nanti hasil dari pemanggilan API itu kita binding menggunakan metode refresh course ini. Ya, jadi kita lakukan set state di sini dengan menggunakan si refresh course ini. Nah, apa yang terjadi di refresh course ini? Nah, jadi di sini course data service-nya kita langsung panggil retrieve all courses. Ini apa? Ini adalah metode yang ada di kelas yang tadi, gitu ya. Retrieve all courses dan nama parameternya apa. Nah, sehingga kita nanti kalau misalkan sudah dapat hasilnya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya seperti ini saja. Ini cara memanggilnya seperti ini. Nah, untuk melakukan binding terhadap state kita, memasukkan ke dalam objek kursus ini, kita lakukan dengan memanggil metode then seperti ini. Nah, apa then ini merepresentasikan isinya adalah apa yang akan kita lakukan setelah data tersebut atau nama metode tersebut si retrieve all course ini berhasil dieksekusi. Nah, tentunya karena metode ini mengeluarkan hasil berupa respons berupa data-data dari backend API yang kita panggil, tentu respons tersebut harus kita manfaatkan gitu ya. Dalam hal ini kita membuat state-nya yang berupa si objek courses ini diisi dengan respons yang didapatkan dari API. Nah, kita bisa melakukan console.log di sini untuk mengecek apakah responsnya kita dapat atau tidak ya. Untuk mendebug masalah, kita juga bisa gunakan console.log di sini, yang mana nanti itu akan tampil di konsol kalau kita pakai inspect element gitu ya. Nah, nanti state-nya itu sudah tergantikan dengan data responsnya, barulah nanti kita di bagian renderingnya kita sesuaikan. Dalam hal ini karena di dalam sebuah data course itu ada banyak data, kita bisa gunakan sintaks mapping yang kita pelajari di 2 minggu yang lalu. Jadi hasil dari responsnya kita mappingnya menjadi apa? Menjadi beberapa HTML elemen seperti ini ya. Jadi kita buat table row, dan masing-masing table row itu kita definisikan atribut key-nya berupa course ID untuk membantu ya si aplikasi mendeteksi perbedaan antar row yang tergenerate. Lalu kita untuk mengakses datanya tadi, setelah ini kan variabel state-nya adalah courses,
kita mapping masing-masing data itu sebagai course, maka untuk mendapatkan infonya kita cukup course dot nama atribut spesifiknya. Bisa kita tulis course.id, .name, dan .description. Ya, kurang lebih seperti itu prosesnya ya. Jadi nantinya kalau kita jalankan, dia akan menghasilkan tampilan seperti ini seharusnya. Sebentar. Index.js-nya kita ganti. Coba. Ya, dia akan menampilkan data yang sesuai dengan API yang kita call tadi. Ya, jadi bisa kita lihat di sini ID 1, 2, 3, dan 4 namanya itu akan sesuai dengan API yang kita buat tadi ya. Ya, console.log tadi itu kalau di JavaScript biasanya konsol yang ada di inspect element seperti ini. Ini yang bisa kita manfaatkan untuk debugging gitu ya. Jadi kalau kita tadi memanggil console.log di aplikasi kita, maka dia akan muncul di sini gitu ya. Jadi datanya apa saja sehingga kita untuk menentukan apa yang perlu kita akses itu lebih mudah gitu ya untuk debugging. Ya, jadi kalau kita rangkum ya, kita buat API seperti biasa, kemudian kita buat sebuah kelas di React application kita untuk melakukan calling API-nya, meretrieve hasil dari API-nya, kemudian kelas tersebut kita import ke dalam komponen, dan kemudian data tersebut kita jadikan isi dari state komponen yang kita buat gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu alur mengintegrasikan antara Spring Boot API dengan aplikasi React.js kita ya. Jadi setelah kita masukkan ke dalam state, baru kita handling penampilan datanya di bagian renderingnya gitu ya. Jadi kalau untuk stateful komponennya kita perlu ada beberapa bagian ya. Jadi kalau misalkan dia tidak ada state-nya, kita cukup merender komponen. Kalau dia ada state-nya, kita perlu melakukan konstruksi, memanggil konstruktor dari state, mendefinisikan nilai dari state-nya, kemudian menambahkan metode-metode yang diperlukan untuk mengelola state dari komponen kita, baru nanti hasil state tersebut kita jadikan data yang dikelola di proses rendering komponennya. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait proses integrasi aplikasi API Spring Boot dan React.js? Ya, silakan, Ori. Ya Kak, tadi bedanya kalau misalnya ekspor kelas biasa sama tadi kan di sini ekspor new default Ya. yang tadi itu mana ya? Ini bukan. Iya, atau yang Oh ya, sebelumnya itu tadi di yang ini. ya itu Ini bedanya maksudnya. kayak gitu. Oh ya, ini kita mengekspor di sini bentuknya objeknya ya gitu ya. Jadi ya kalau biasanya yang kita ekspor itu adalah komponen React class komponennya. Nah, kalau yang di data service karena di sini ini bukan komponen tapi dia adalah sebuah objek data, nah maka kita pakai keyword new di sini ya. Jadi perbedaannya itu saja sebenarnya Ori, antara ekspor default biasa ya, kita mengekspor ini kan komponen nih. Nah, yang ini adalah si objek hasil kita meretrieve API-nya. Itu aja sih perbedaannya. Oh, oke Kak. Kasih Kak. Ya, oke. Ya. Ya, jadi sebenarnya cukup kalau kita hanya retrieve get data cukup simple sebenarnya gitu ya. Kita hanya melakukan getting dan kita parsing gitu ya. Nanti di sesi tutorial akan lebih banyak hal yang bisa kalian explore. Kan API kan
metodenya tidak hanya getting ya, kita bisa lakukan post, put, dan delete gitu ya. Nanti itu bisa kalian explore sendiri. Kurang lebih untuk layeringnya sama gitu ya. Jadi secara konsep kita butuh API yang sudah jadi, kemudian akan lebih baik kita punya kelas khusus yang handling komunikasi datanya, dan kita lakukan import kelas tersebut yang berisi data tersebut ke kelas komponen yang kita buat. Nah, sebenarnya bisa aja ya kita membuat menginisiasi data di komponen ya, cuman itu bukan hal yang disarankan ya, karena akan cukup tidak apa ya, kan best practice-nya itu perlu masing-masing kelas itu modular gitu ya, harus fokus pada suatu task tertentu. Dan kalau misalkan kita campurkan antara pemanggilan API dan pembuatan komponen di sini, kelasnya justru akan semakin kurang clean lah gitu ya. Oke. Nah, kalau kita kembali ke slide ya, sebenarnya apa yang saya demokan itu sesuai dengan yang bisa kalian baca di slides. Mungkin kalau ingin mencoba menggunakan database, kalian bisa reuse aplikasi yang sudah dibuat di tutorial minggu lalu dan ditampilkan menggunakan React itu seperti apa. Nah, seharusnya menurut saya penggunaan React dan TimeLift ini sebenarnya tidak terlalu beda jauh ya learning curve-nya. Jadi seharusnya asalkan sudah memahami konsep dari JSX, pembuatan komponen dan state management, seharusnya sudah bisa membuat aplikasi React yang cukup simple gitu ya. Nah, tentunya kalau misalkan kita membuat beberapa halaman gitu ya, misalkan kita punya header isinya home, blog, news, dan masing-masing punya halaman berbeda. Nah, itu tentunya kita masih butuh belajar konsep yang namanya routing di React.js. Sebenarnya cukup banyak ya kalau misalkan kita lihat, mungkin yang paling gampang mengikuti yang ada di tutorials point, ini menurut saya cukup straightforward dan bisa langsung diikuti. Ya, misalkan kalau kita ingin membuat routing sebuah navbar gitu ya, kan kalau perbedaan paling kentara kalau pakai React tuh biasanya kan kita pindah antara menunya tuh cukup seamless ya, dibandingkan tidak pakai React yang harus nunggu loading cukup lama. Nah, itu kita bisa explore lebih lanjut di sini, konsepnya seperti routing seperti itu. Nah, ini juga untuk handling form, itu sebenarnya kita sayangnya ya kita tidak punya cukup waktu di kuliah ini, jadi silakan nanti dieksplor secara mandiri. Nah, setidaknya kalau di antara seluruh materi di React.js ini, harapannya sampai saat ini kalian sudah menguasai hingga state management dan integrasi dengan API. Itu menurut saya sudah bare minimum ya, yang perlu untuk dikuasai sebagai mahasiswa SI yang secara umum saja gitu ya perlu. Ya, kalau misalkan in case kalian tidak berminat jadi programmer pun, kemampuan kalian memahami arsitektur dari sebuah aplikasi itu juga akan cukup useful ya, in case misalkan mau jadi PM gitu ya. Itu rekan-rekan saya yang engineer sekarang yang kerja di industri pasti ngeluh kalau dapat PM-nya itu non-tech gitu ya, karena nggak ngerti dengan teknis sehingga tektokannya agak lama. Jadi mungkin itu ya sedikit misalkan kalian lost motivation mempelajari APAP gitu ya, ngapain sih saya kan nggak mau kerja jadi SE gitu ya, tetap butuh ya seorang engineer, seorang non engineer maksud saya, misalkan PM itu untuk tahu arsitektur, setidaknya arsitektur ya secara umum dari sebuah aplikasi. Walaupun secara implementasi itu tergantung minat masing-masing, tapi untuk kebutuhan kuliah ya setidaknya dikerjakan saja untuk memberikan pengalaman hands-on menggunakan Spring dan React. Ya,
Oke. Ya, jadi kalau kita membuat aplikasi full stack ini, kita nyalakan 2 port ya. Biasanya pastikan port dari si Spring Boot-nya kita nyalakan, dan dari port si React-nya kita nyalakan juga. Nah, kalau misalkan kita tidak nyalakan ya, maka yang akan terjadi adalah apa kira-kira? Kalau misalkan dengan kode React seperti ini, kalau misalkan service-nya kita matikan, kira-kira akan terjadi apa? Ada yang tahu? Sebelum saya ini, coba saya ingin tanya. Ikra Islam Madinah, Farhan? Ya, Pak. Kenapa, Pak? Ya, kira-kira kalau service dari Spring saya matikan ini ya, API-nya saya matikan, apa yang terjadi dari aplikasi React-nya kalau kita jalankan? Kira-kira apa yang terjadi? Baru nggak tahu sih, Pak. Ditebak aja kira-kira. Apakah error kah atau apa? Iya mungkin error kali ya. Oke. Ya, kita coba jalankan ya. Kalau misalkan ini service-nya kita matikan gitu ya, nggak bisa kita load, yang terjadi adalah ya dia tidak ada datanya. Jadi tidak error ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena kita by default di sini kita membuat elemen state si course-nya itu ini ya si array kosong gitu ya, data kosong. Dan kalaupun dia service-nya itu tidak hidup gitu ya, maka dia tetap akan bisa menampilkan komponen-komponen lainnya secara biasa ya. Dan yang di sini tidak bisa kita eksekusi karena tidak ada data yang di mapping. Ya, kalau kita hidupkan kembali, ya kita bisa lihat di sini dia akan kembali seperti semula. Ya, ya silakan Ori. Kak, itu yang tadi komponen did mount itu buat apa ya? Oh iya, ini sebenarnya opsional saja ya di sini ya. Ya itu. Ya ini ya, jadi ini apa ya? Ini sesuatu yang by default dieksekusi ketika si komponen ini dilakukan loading gitu ya. Sebenarnya opsional saja ini ya. Ini agar kita bisa apa ya, continuously bisa merefresh data course-nya secara langsung gitu. Ketika si komponen ini di-load gitu. Kalau nggak ada ini Ya, kenapa, Kak? ya. Kita coba, sebenarnya opsional aja gitu. Nggak kelut biasanya. Ya, nggak kelut jadinya ya. Jadi ini adalah ini ya, kalau nggak pakai ini sebenarnya ini kan konsepnya kita ingin setiap komponen ini di-load, dia akan mengeksekusi refresh course-nya ini ya. Inilah yang dilakukan gitu ya. Kalau ini ya, jadi sorry, maksud saya ini wajib ya. Kalau kita ingin mengeload data ketika komponen ini di di loading, itu harus pakai komponen did mount gitu ya. Nah, kenapa ini diperlukan ya? Karena ketika kita inisiasi di awal sebenarnya ya, walaupun misalkan kita bedah lagi satu-satu di sini. Ketika kita load di awal di sini, dia inisiasi state-nya itu course-nya 0 gitu ya. Nah, jadi kita perlu melakukan trigger nih agar si course-nya tidak 0. Caranya dengan apa? Ya kita komponen did mount ini. Ya, jadi ini semacam function default yang perlu kita definisikan ketika kita ingin pas komponen ini di-load, dia juga sekaligus mengeksekusi sebuah method atau function. Gitu sih, Ori sebenarnya. Kalau taruh di konstruktor
Bisa nggak, Kak? Nah, saya tidak yakin sih. Ya, ini enggak sih, harusnya nggak bisa ya. Jadi Si di refresh course-nya aja, Kak, maksudnya. coba ya di start reverse course. Coba ya, saya belum pernah nyoba sih. Coba kita. Oh ya, bisa juga ya ternyata ya. Ini opsional ya sebenarnya. Jadi refresh course-nya bisa kita panggil aja di sini. Ya. Ya. Nanti untuk life cycle state yang lebih detail ya ada nanti di tutorial. Ya. Ini variasi saja. Makasih, Oke. Kak. Ya kurang lebih itu ya rekan-rekan sekalian untuk integrasi aplikasi API dan React.js kita. Ya, overall React.js yang akan kita bahas di APAP ini sudah selesai ya. Konsepnya memang konsep yang paling basic dulu. Nanti kalau tidak salah saya masih ada slides suplemen ya, tidak akan dijelaskan di kelas. Nanti ini sudah diupload, saya lupa ya. Jadi ada advance React ya. Ini mungkin saya nanti akan upload kalau masih belum ada di Skillly. Ini isinya sebentar. Isinya cukup banyak ya di sini. Ini kalau misalkan lebih detail kita membuat child components dan juga banyak sih, tapi saya tidak yakin routing ada di sini. Ya ini juga functional komponen ya. Nanti juga di tutorial kalian akan belajar membuat komponen yang tidak dalam bentuk kelas ya, tapi dalam bentuk function. Itu dan memang recently yang lebih disukai itu ya, yang lebih enak, yang lebih umum digunakan ya kita membuat komponennya itu secara fungsional ya, kita latihan functional programming sedikit gitu ya. Ya walaupun sebenarnya untuk basic pakai kayak gini juga sudah oke. Itu untuk advanced knowledge aja sebenarnya. Oke, nanti silakan ini juga dipelajari ya, dan jangan lupa kita sudah ada tugas akhir yang perlu dicicil mulai dari sekarang seharusnya. Nah, di sini tidak ada alasan untuk deadlineer ya, karena kita bagi menjadi beberapa tahap, silakan diatur waktunya. Saya sangat paham bahwa di akhir semester biasanya Fasilkom ini badai tugas gitu ya. Jadi saya harapkan kalian bisa mulai menyicil satu persatu karena ini juga tugas kelompok ya. Manfaatkan fasilitas ini untuk melakukan sintesis pengetahuan, mereview semua dan mengaplikasikan semua yang dipelajari di kuliah APAP ini. Oke. Ya ini juga dimanfaatkan ya. Nanti saya akan buat yang versi React. Sejauh ini yang mengerjakan masih sedikit ya. Jadi silakan nanti dikerjakan, attempt-nya ini tidak terbatas sampai kalian dapat 100 juga silakan. Ini nanti biar untuk review teoritisnya kita ada fasilitas gitu ya. Yang mau dikerjakan sebelum kuis itu juga silakan gitu ya. Saya sudah sediakan fasilitas, tergantung dari kalian memanfaatkannya seperti apa. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa untuk materi terkait React dan Spring dan terkait dengan state tadi saya cukupkan dulu. Setelah ini sesi seperti biasa akan kita lanjutkan dengan tutorial React JS ya. Kita akan back to basic, React-nya mulai dari yang paling basic. Silakan nanti dilanjutkan oleh tim asisten. Apakah sudah ada tim asisten di sini? Ada, Pak. Oke. Ya, mungkin saya cukupkan dulu ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk mulai mencicil tugasnya dan
mengerjakan opsional tutorial juga ya. Saya sangat sarankan mengerjakan opsional tutorial, termasuk, saya lupa ya. Ya, termasuk yang tadi ya, yang saya jelaskan terkait pembuatan full stack application. Ini silahkan nanti dibuat masing-masing gitu ya. Ini opsional, deadline-nya bebas sebenarnya. Tapi kalau bisa dikerjakan juga, diikuti satu persatu tutorial yang ada di slides ini. Nanti silakan secara opsional dikumpulkan, dan mungkin saya akan juga masukkan itu ke nilai partisipasi gitu ya. Jadi in case nanti nilai kalian itu agak mepet gitu ya, saya akan memprioritaskan mereka yang aktif mengerjakan tambahan-tambahan opsional latihan gitu ya, untuk mungkin ingin nanggung misalkan nilainya itu amin tapi 84 pengen jadi A ya. Itu tentu akan saya pertimbangkan dari seberapa rajin kalian mengerjakan latihan opsional ini. Oke, nanti silakan dikumpulkan juga ini ya, opsional. Mau dikumpulkan hari Sabtu, minggu depan, itu terserah gitu ya. Saya harapkan semua optional practice ini dimanfaatkan dengan baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu sesi teori untuk hari ini. Silakan untuk tim Asdos setelah ini melanjutkan sesi tutorialnya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.